Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, memuji pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Menurut Ivankovic, Kluivert merupakan sosok pemain yang begitu luar biasa. Kehadirannya di skuad Garuda juga membuat timnas Indonesia semakin mengerikan. Kedua pelatih itu akan saling berhadapan dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Branko Ivankovic tidak meragukan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Patrick Kluivert. Hal tersebut pun akan berdampak positif untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Ivankovic, dipilihnya Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membuat tim Garuda semakin berbahaya. Sebab Kluivert jelas akan membagikan pengalamannya semasa masih menjadi pesepak bola profesional. Ya, dia mantan pemain yang bagus sekali. Dia juga adalah mantan pemain yang luar biasa. Tentu pengalaman dia semasa masih menjadi pemain sepak bola itu membawa hal-hal baik untuk timnas Indonesia, kata Branko Ivankovic. Kendati demikian, pelatih asal Kroasia itu tetap optimistis Cina akan mengatasi perlawanan timnas Indonesia, sekalipun ada sosok Patrick Kluivert. Pasalnya, Cina sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Saat pertemuan sebelumnya, Cina berhasil menang 2-1 atas timnas Indonesia. Laga itu berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Jadi Cina akan berusaha mengulangi kemenangan itu di kandang timnas Indonesia. Apalagi 3 poin dari markas Garuda bisa membantu Cina finish peringkat ketiga atau keempat untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah memasang bendera merah putih di akunnya di Instagram. Aksi Jairo Riedewald ini membuat kehebohan di jagat maya. Tindakan ini memicu berbagai spekulasi dan perbincangan di kalangan netizen. Mengingat Jairo Riedewald saat ini bermain bersama Royal Antwerp, sebuah klub di Liga Belgia, di mana ia sudah tampil dalam 2 pertandingan sejak bergabung. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini sebelumnya merumput bersama Crystal Palace, klub yang berlaga di Liga Inggris. Musim lalu, ia dilepas oleh Crystal Palace dengan status bebas transfer, yang akhirnya membawanya ke Royal Antwerp. Kehadiran Riedewald di klub barunya ini semakin diperbincangkan setelah aksinya di media sosial yang menampilkan bendera Indonesia, memberikan sinyal yang mungkin mengarah pada keterkaitan emosional atau kemungkinan representasi di masa depan. Salah satu fakta yang menarik perhatian adalah bahwa Jairo Riedewald telah mengantongi 3 caps bersama tim nasional Belanda. Meskipun demikian, ada hal menarik dari statusnya di dunia sepak bola internasional. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang memiliki darah campuran, seperti Jairo yang memiliki darah Manado, masih berpotensi untuk membela tim nasional Indonesia. Jika ini benar-benar terjadi, Jairo akan menambah daftar pemain keturunan yang memilih untuk membela Garuda di kancah internasional. Sebuah keputusan yang pastinya akan membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dan menambah kedalaman skuad Indonesia di lini tengah. Sebagai rival untuk tim nasional Indonesia, rupanya media lokal dari Cina juga turut menyampaikan satu ulasan khusus, utamanya soal naturalisasi pemain baru untuk skuad Garuda. Bahkan media dari negeri tirai bambu itu berkeyakinan kuat bahwa pemain ini bisa jadi WNA. Sampai-sampai ulasan yang mereka buat menjelang laga Indonesia vs Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi sorotan kembali. Untuk nama pemain diaspora yang disebut oleh media Tiongkok itu adalah Ian Maatsen, pemain keturunan yang memiliki harga atau market value sebesar 486,69 miliar rupiah. Menurut penuturan media Cina itu, kemungkinan skuad Garuda bisa memboyong Ian adalah dengan peluang yang besar. Entah apa yang mendasari alasan mereka, namun media lokal Tiongkok ini tetap bersikeras bahwa Maatsen dapat jadi pemain yang bisa membuat Indonesia jadi kuat, terutama kuat dalam komposisi skuad,
karena Maatsen tercatat sebagai pemain yang memiliki banyak pengalaman mentereng di Eropa dan bermain sebagai bek kiri. Mereka menyebut bahwa apabila Ian berhasil dinaturalisasi, maka Indonesia langsung jadi tim raksasa di Asia. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagat dipastikan tetap bertahan di Ipswich Town pada musim kompetisi 2025/2026. Bagat yang tidak dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Cina dan Jepang mendapat kabar baik dari klub. Pemain 22 tahun itu tidak dilepas Ipswich pada musim kompetisi mendatang. Dalam unggahan klub berjuluk The Tractor Boys di media sosial, Bagat masuk dalam daftar pemain yang dikontrak Ipswich. Dalam keterangan di media sosial tersebut, ada keterangan extra year untuk Bagat. Sebelumnya, Bagat memiliki kontrak hingga akhir Juni 2025. Pada musim kompetisi 2024/2025, Bagat dipinjamkan ke Blackpool. Bersama klub yang berlaga di League One atau kasta ketiga kompetisi sepak bola Inggris tersebut, Bagat bermain 18 kali dan mencatatkan 1 assist. Bagat merupakan pemain hasil pembibitan tim junior Ipswich. Sejak 2020, pemain kelahiran Bangkok itu sudah mendapat kontrak profesional dari tim. Bagat pernah mendapatkan 3 caps bersama Ipswich Town pada musim 2021-2022. Pemain yang sudah membela timnas Indonesia sejak 2021 itu kerap dipinjamkan Ipswich ke berbagai klub. Kiper Palermo Emil Audero Mulyadi mengaku sudah tidak sabar debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina di SUGBK Jakarta Kamis. Emil Audero adalah satu-satunya pemain keturunan yang belum pernah dimainkan timnas Indonesia. Kiper keturunan Indonesia-Italia itu sebenarnya sudah dipanggil sejak lawan Australia pada Maret lalu. Namun, Emil hanya menjadi cadangan Maarten Paes sebagai kiper utama tim Garuda. Saat lawan Cina, Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan besar akan digantikan Emil yang sudah bergabung sejak pemusatan latihan di Bali. Saya punya kemungkinan untuk bermain pertama kali di Indonesia, jadi saya sangat senang, ucap Emil. Kini Emil turut gabung dengan rombongan tim nasional yang beranjak ke Jakarta. Mantan kiper Inter Milan itu siap memberikan yang terbaik jika diturunkan pelatih timnas, Patrick Kluivert. Menurutnya, chemistry para pemain timnas semakin baik setelah menjalani latihan selama kurang lebih 1 pekan di Pulau Dewata. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk merasakan atmosfer SUGBK. Seperti diketahui,